ng lambok ni hatami ito, tarpangan roh haki marnidaho. Dohot parang ini tudos do tunay nagi. Ho nama dia. Holo kipe ito dan namu badang namu sebe ola kodo na tarpangan roh haki. Hodo hasia ditodo damang dai nangi iko kodo ga besabut helanai. Ito hasia sa tumumasa serohan itu Gusto hang tuaw na hasia hula ko sa sadahong di roh haki ito. holo dia. Songoni na nga utuho Ratu dorong tutoruan kita na dua. Holo kipe ito dang namu badang namu sebe hola corona tarpangan roh haki. Todo hasian ditodo damang dai nangi iko kodo ga besar helanai. Ito hasia sa tumumasa serohan itu. Pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Mari kita siapkan diri sepenuhnya memasuki persekutuan di hadapan Allah, mengangkat syukur dan membuka hati untuk memuliakan Dia, serta merenungkan seberapa jauh kesediaan kita untuk melayani dan bersaksi bagi namanya. Kita awali ibadah menghadap Allah dengan berdiri menaikkan kidung pujian dari kidung jemaat nomor 3, bait 1 dan bait yang keempat.
kita. Amin. Nats pembimbing kita terlebih dalam Kolose 3 ayat 14 mengatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Cinta atau kasih menyatukan semua orang terlepas dari semua perbedaan mereka, mengesampingkan kebencian, dosa, dan keputusasaan, dan hanya dengan perasaan cinta kita semua bisa hidup dalam harmoni yang sempurna. Kita kidungkan Kidung Jemaat 2 bait pertama dengan turut suci, suci, suci. Kami mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang mengasihi Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjulur dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat juga kakinya menjadi jalan. Engkaulah ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Kembali kita memuji Tuhan dengan nomor 14. seluruh acara kita pada hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan menopang dalam kehidupan kita. Berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, agar firman-Mu menjadi suluh dan pedoman dalam perjalanan kehidupan kami, agar dalam hidup ini bukan kuat dan hebat kami yang kami andalkan, tapi Dialah kuasa dan nama-Mu yang senantiasa kami agungkan dan kami muliakan dalam kehidupan.
agar kehidupan yang kami jalani, terutama dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan yang memberkati dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca dari kitab Perjanjian Baru, yaitu di kitab Efesus. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Sambil duduk enggak apa-apa. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 yang mengatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar dan berkati lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Kristus. Hari ini keluarga akan membayar adatnya dan keluarga boleh melihat bagaimana baik dan kasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Pernikahan adalah sebuah momen terindah dalam hidup manusia, terutama bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Mengapa istimewa? Karena ada Tuhan di sana. Ada keterlibatan Tuhan di dalam perkawinan Kristen. Tuhan yang menguduskan perkawinan itu. Sucinya sebuah perkawinan bukan karena dua orang yang mengikat janji sebagai suami dan istri, bukan juga pendeta yang memberkati, tetapi ada Tuhan, Sang Maha Suci, yang memberkati kehidupan rumah tangga di dalam kehidupan ini. Karena dialah perancang pernikahan. Membangun rumah tangga tidaklah semudah membalikkan tangan. Pernikahan tidaklah seindah pada waktu pacaran. Ketika sudah menikah, suasananya itu beda. Di dalam pernikahan dibutuhkan kesiapan mental, tidak hanya cinta, tetapi juga dibutuhkan hepeng. Dangadong hepeng, dangadong pesta. Langgeng dan tidaknya sebuah kehidupan rumah tangga itu ditentukan oleh suami dan istri. Bagaimana suami istri membangun kehidupan rumah tangga dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ada di Indonesia, terkhusus untuk orang Kristen, sangat memprihatinkan. Alkitab mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi di lembaga KUA tercatat cukup signifikan orang Kristen menyelesaikan hubungan rumah tangganya di sana. Sampai berbusa pendeta khotbah tentang bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diperceraikan oleh manusia, tapi manusia juga kepala angin, kepala batu, tetap melakukan perceraian. Ada beberapa hal yang sering menjadi penyebab retaknya sebuah rumah tangga. Ketidakharmonisan antara pasangan, dan bahasa klasik kalau kita lihat di media massa,
kami sudah tidak cocok lagi. Oleh karena itu kami berpisah. Dari awal memang udah nggak cocok, satu perempuan satu laki, mana cocok gitu kan? Betul Bapak Ibu? Satu laki satu perempuan, kalau mau sama-sama cocok laki sama laki, perempuan sama perempuan kan? Itu baru cocok. Ah ini sama pendeta, nggak betul itu, masalah laki sama laki kan gitu kan? Yang cocok tuh laki sama perempuan, itu baru cocok. Betul ya? Dari awal sudah beda. Kenapa mau dipaksakan, mau sama-sama? Ini bahasa klasik. Dalam kehidupan bersama juga beda prinsip, beda status sosial. Dan oleh karena itu, kalau berbeda, apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan rumah tangga? Kita memusatkan kehidupan rumah tangga kita kepada Kristus, bukan kepada aku. Kristus yang menjadi sumber segala sumber dalam membangun kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, perikop bacaan kita hari ini ada dua kunci sukses pernikahan Kristen. Pertama, istri tunduk kepada suami. Ini istri-istri, perhatikan baik-baik, jangan kurang ajar sama suami. Istri tunduk kepada suami. Pengertian tunduk di sini bukan punya makna rohani yang kuat, yang mendalam. Tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi sikap tunduk di sini bukan seperti bawahan dan atasan, tetapi karena memang mau kemauan Tuhan. Tuhan yang menginginkan supaya saya sebagai istri taat. Saya dengan sukacita dan tulus menghormati Tuhan, karena suami adalah pemberian Tuhan yang terbaik kepada saya, maka saya harus menghormati suami saya. Makna penting dari kata tunduk yaitu merendahkan diri, tidak merasa lebih tinggi, tidak bersikap berlebihan. Bahasa kerennya over. Setia, karena Tuhan begitu setia mengasihi saya, maka saya juga harus setia terhadap suami. Dengar-dengaran. Bagaimana saya akan dengar-dengaran kepada Tuhan, begitu juga dengan suami saya juga akan dengar-dengaran. Menghormati, menghargai, itulah wujud dari saya menghormati, menghargai Tuhan di dalam kehidupan ini. Memberi tempat, jaga martabat, wibawa suami. Kalau bukan saya yang menjaga, lalu siapa lagi? Merepet boleh merepet, tapi lihat-lihat tempat merepetnya. Kalau di pesta jangan bikin malu. Gitu ya, merepet boleh merepet gitu. Tapi jangan di pesta, bikin malu. Bukan hanya malu suami kita, kita juga ikut malu. Yang kedua, ini suami-suami, jangan hanya bilang istri harus tunduk, suami juga harus tahu tugas tanggung jawabnya kepada istri. Suami mengasihi istri. Ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi suami. Baginya. Berarti suami harus seperti Kristus. Berarti suami harus mau mati buat istrinya. Jangan mau enak-enak aja. Gitu ya, mau mati juga untuk istrinya, sama seperti Kristus memberi dirinya untuk jemaatnya, dan suami harus mati untuk istri. Bersedia bapak-bapak? Kalau saya nggak mau. Pengertian mengasihi di sini tidak sepihak, tetapi suami yang mengasihi Tuhan sadar persis bahwa inilah pemberian Tuhan yang terbaik kepada saya.
Karena itu saya harus mengasihi dia sebagaimana saya mengasihi Tuhan dan diri saya sendiri. Jadi mengasihi istri adalah gambaran mengasihi Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, cinta juga sama istri. Jangan mentang-mentang sudah jadi sintua di gereja terus istri nggak ditinggal. Besok istri bilang ini koper tinggal di gereja, jangan lagi pulang lagi kan, ya. Cinta Tuhan boleh cinta Tuhan, tapi cinta Tuhan berarti juga cinta istri juga di dalam kehidupan ini. Nah, makna penting dari kata mengasihi, karena dialah belahan jiwa, rusuk yang hilang, tanpa dia maka tidak lengkap. Jadi jangan pernah mau hidup sendiri. Siapa yang masak di dapur, siapa yang cuci piring, siapa yang cuci baju, setrika. Kalau mau hitung-hitung bayar asisten rumah tangga berapa itu bayarnya? Kalau laundry baju berapa laundry? Per kilo atau per biji itu kalau laundry? Per kilo ya? 1 kilo berapa? 10.000. Sekali cuci sehari berapa itu ibu-ibu? Banyak berapa kilo itu ya? Mari bapak-bapak kita berhitung dulu. Berapa harus bayar sama istri gitu? Gitu kan? Nah, kalau kita online makanan, berapa bayar online makanan? Betul kan? Nyapu, ngepel, kita hitung dulu berapa itu biaya nyapu ngepel. Tuh bapak-bapak yang merasa bapak-bapak ya. Jangan enak-enakan saja, apalagi dengan Jisamsu di kantor. Tambah lagi jengkol dengan yang air yang model susu itu sedikit kan gitu. Mertua lewat juga dah lihat gitu. Saking nikmatnya kan gitu. Boleh saja, tetapi jangan lupa diri juga kan gitu. Untuk bersosialisasi tidak masalah, tapi kalau siang malam tengah hari itu aja kerjanya, ya repot juga. Kalau penjual nggak jadi masalah, laku dagangannya dia makin senang. Kalau bisa tiap hari yang datang ke tempat dia. Merokok ya. Yang merokok bertobat gitu ya. Coba kita hitung rokok berapa sebungkus? 25.000. Berapa? 35. Kalau 2 bungkus 70. Kali 30, 3 bungkus sehari. Kalau kelas 100 gitu ya. Kali 30 hari, 3 juta. Kali 1 tahun. Udah bisa beli sup itu ya. NMAX Yamaha itu kan ya. Tapi yang nggak ngerokok juga nggak bisa beli mobil, nggak beli motor juga gitu. Duitnya habis-habis juga kan ya. Gitu ya. Lalu kalau dia adalah belahan jiwa, dia juga adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Sekalipun ada kekurangan, kita saling melengkapi. Saya mau memberi diri, memberi hidup. Saya memberi yang terbaik bagi pasangan hidup ini. Wajib memelihara. Tuhan sudah memberi. Saya bertanggung jawab untuk memelihara. Jangan sudah dapat, habis itu kasih tinggal. Rela berkorban. Seperti Kristus berkorban bagi jemaatnya, demikian juga suami kepada istri. Di sini kita diajak untuk membangun cinta dewasa, bukan cinta terpesona waktu pacaran. Ketika berani mencintai seseorang, lalu membawa orang yang kita cintai diperkenalkan kepada orang tua, dibawa ke gereja untuk menerima berkat Tuhan, lalu dibawa ke acara adat, cinta itu harus dipahami. Komitmen yang harus dijaga. Waktu senang, waktu susah, aku akan tetap setia dan mengasihi engkau dalam untung dan malam. Betul Bapak Ibu yang sudah menikah? Dalam susah senang mau sama-sama? Senangnya sama-sama, susahnya sendiri-sendiri gitu ya. Bahaya betul gitu ya. Ya, tidak ada cinta lain
Dia yang membuat aku mencintai lebih lagi dan lebih lagi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, cinta ya cinta. Jaga cinta itu sampai maut yang menjemput. Kiranya cinta yang dirajut, dijaga baik-baik. Selalu hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Dan pegang komitmen untuk hidup bersama dalam segala hal. Cinta bukan sebatas kata-kata. Cinta adalah nyata. Cinta yang sesungguhnya tak pernah peduli siapa kita. Berikan yang terbaik untuk hidup bersama. Begitu Bapak Ibu. Cinta sama istrinya Bapak-bapak? Serius Pak. Cinta ya. Ibu-ibu cinta sama suaminya? Hah? Ada hepeng abang saya, dan ada hepeng abang tidur di luar, gitu. Abang melayani. Ada hepeng abang disayang, ada hepeng abang melayani, ya. Di Gunung Sinai ada 10 perintah Tuhan untuk jadi pegangan umat untuk hidup. Ini di HKBP selalu disebut itu ya, di Keluaran 20 ayat berapa itu? Saya sudah lupa itu. Ya, 10 hukum firman Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga pun ada 10 hukum firman Tuhan yang juga harus diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga, agar rumah tangga yang dibangun ada baik-baik saja dan mengalami berkat serta rahmat Tuhan dalam kehidupan bersama. Efesus 4 ayat 26 katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Jangan pernah pergi tidur dengan pertengkaran yang belum selesai. Selesaikan perselisihan secepatnya dengan cinta kasih dan kemampuan mengampuni dan meminta maaf, dan jangan mengungkit-ungkit kesalahan masa lampau. Yang ini ada yang suka diungkit-ungkit? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang salah? Banyak ya? Kalau ada salah diungkit, apalagi pas merepet gitu kan ya, diungkit yang lalu-lalu ya. Apakah nggak boleh marah? Boleh marah, tetapi jangan sampai matahari terbenam. Hari ini marah ya hari ini, besok udah lain urusannya. Dan gitu. Marah cuma hari ini, jangan lagi besok marah, minggu depan masih marah, bulan depan, tahun depan masih marah. Oh mama-mama ya. Ternyata bapak-bapak juga bawel juga ya. Jadi bukan mama-mama yang merepet, bapak-bapak juga tukang merepet juga ternyata. Oh Mbak bungkus ya. Itu harus bertobat itu berarti. Ya. Jadi marah boleh marah, tapi cukup 1 hari. Besok tetap panggil lagi, sayang, apa kabar? Kenapa mukanya ditekuk lagi kan gitu ya? Senyum dong gitu ya. Jadi marah cukup 1 hari. Yang kedua, berkomunikasi dengan perasaan, ya. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Banyak badai rumah tangga, banyak piring, sendok, garpu, wajan, panci berterbangan dalam kehidupan rumah tangga. Karena apa? Karena tidak kemampuan untuk mendengar. Dengar baik-baik, baru bicara. Efesus 1 ayat 19-20 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Telinga ada berapa? Ada 2. Mulut ada berapa? 1. Berarti lebih banyak mendengar daripada merepet, ya. Dengar baik-baik. Oh, marahnya sampai di situ. Kalau sudah begitu, stop, giliran aku lagi yang marah, ya. Jadi kalau mau marah, Bapak Ibu buat janjian dulu, ya. Siapa duluan mau marah? Oh, sudah selesai marahmu, udah. Kau yang diam, aku yang marah. Ya, nggak mau ya? Kalau begini terus kapan selesai khotbahnya ini ya? Begitu ya. Sampai di mana tadi itu terlebih dahulu? Yang keempat,
percaya akan segala sesuatu. Banyak orang bilang cemburu itu bumbu cinta. Tapi Alkitab katakan 100% itu tidak benar. Karena di 1 Korintus 13, saya lupa ayat berapa, cemburu itu manifestasi dari ketidakpercayaan kepada pasangan hidup kita. Kalau cinta ya percaya bahwa kekasih kita segala-galanya dalam hidup ini. Yang kelima, menghargai pasangan hidup kita sebagai manusia. Pasangan kita bukan pembantu, tetapi manusia. Memberi pujian. Siapa yang tidak mau dipuji dalam hidup ini? Pasti mau dipuji. Jadi sekali-sekali ucapkanlah pujian kepada istri kita. Cantik kali lah istriku ini. Meskipun sudah langsung dari atas sampai bawah lurus, nggak ada lagi bentuknya. Waktu pacaran masih ada bentuknya kayak gitar Spanyol gitu kan. Tapi setelah menikah, nah, nggak tahu gitar apa lagi. Dan bisa dibeli. Nah, segalanya ya. Yang kedelapan, keberanian untuk membaharui diri. Kalau salah, akui salah. Jangan tutupi dengan kemarahan. Apa kau bilang? Ya. Kalau salah, ya akui salah dengan segala kekurangan kita. Yang kesembilan, berbicara dengan lemah lembut. Waktu pacaran bagaimana bicaranya? Lemah lembut. Halo sayang, apa kabar? I love you, I miss you, I need you. Gitu kan ya. Begitu ya. Waktu jalan-jalan tiba-tiba kesandung batu. Lalu kaki istrinya diapakan? Wah, ditanya bagaimana sayang, tidak apa-apa kakimu? Kalau bisa ditiup, diusap-usap gitu kan. Ada luka kah? Aduh. Tapi coba kalau sudah menikah 10, 20, 30 tahun, apa yang terjadi? Masih sama kah waktu pacaran? Paling matamu di mana kan gitu. Begitu. Ya? Oh, udah dibeli ya, udah dibayar maharnya ya. Oh. Udah yang keberapa tadi saya ngomong? Yang 9 ya? Yang 9 ya. Oke. Ya, waktu pacaran ngomongnya lemah lembut gitu ya, jangan marah-marah. Kalau rumah kita kebakaran atau kompor meleduk, bolehlah teriak-teriak begitu ya, minta tolong. Yang ke-10 yang terakhir, miliki doa bersama. Ya paling tidak entah pagi entah malam, minimal ada doa bersama. Kalau lagi marah-marah paling tidak, woi mau doa nggak? Nggak, kan gitu, tidak ada komunikasi di dalam kehidupan. Ini khotbah mau sampai di sini atau mau dilanjut? Lanjut. Udah siap soalnya. Lanjut ya soal. Ini ada berapa lembar contekan yang saya bawa ini. Ini ada cerita. Saya sudah pernah cerita tapi saya ceritakan lagi. Biasanya waktu pernikahan saya sering cerita. Ini ada cerita dari negeri Laskar Pelangi. Ada sepasang suami istri, Ucok dan Butet, lagi honeymoon di Danau Toba, di tuk-tuk. Ketika lagi jalan-jalan menikmati terang bulan di pinggir pantai Danau Toba. Oh bukan. Menikmati terang bulan, bukan cari ikan mujair ya. Kalau ikan mujair itu di arsik enak dia. Sampai di mana tadi cerita ya, gara-gara mujair ini. Lagi menikmati terang bulan, tiba-tiba ada bunyi kuek, kuek, kuek. Lalu Butet bilang, Cok, itu ayam kah? Ah, bukan, bebeknya itu. Enggak, ayam itu. Bebek. Kuek, kuek, kuek. Nah, kau dengar itu Butet. Itu bebek. Lalu Butet bilang, ah enggak itu, ayamnya itu. Lalu tiba-tiba kuek, kuek. Kau dengar baik-baik. Kuek, kuek. Itu bebek.
Tiba-tiba mau lagi nada mau naik, Ucok baru ingat, oh iya, waktu di altar kan mau sehidup semati, mau hidup bersama. Masa gara-gara bebek atau ayam kita mau berantem? Lalu Ucok bilang ke Butet, Butet, kau betul, itu memang ayam. Coba kau dengar baik-baik ya. Kuek, kuek, kuek. Iya Butet, ayam. Dari tadi ku bilang kau gak dengar. Itu betul ayam kan? Akhirnya Ucok dan Butet menikmati terang bulan dengan mesra tanpa mempersoalkan itu bebek atau ayam. Dari cerita ini mau mengatakan, Ucok sadar dia menikah bukan karena bebek atau ayam, tapi dia menikah karena cinta. Jangan gara-gara bebek dan ayam membuat rumah tangga jadi hancur di dalam kehidupan itu. Banyak rumah tangga retak gara-gara hal-hal yang sepele, gara-gara bebek, gara-gara ayam. Di zaman sekarang ini mana kita tahu, mungkin terjadi rekayasa genetika, bentuknya mungkin ayam, suaranya suara bebek. Siapa yang tahu? Yang lebih penting adalah bagaimana kehidupan bersama kita bangun dengan harmonis dalam hidup ini. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, terutama di tengah-tengah kehidupan keluarga Sihotang dan keluarga besar yang boleh hadir pada saat ini untuk menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan kepada keluarga yang akan membayar adat pada saat ini. Kiranya acara yang akan dilangsungkan pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan yang beserta dan menyertai, agar apa yang dipersiapkan oleh keluarga boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami sekalian, mengingatkan kami dalam membangun kehidupan rumah tangga tidaklah semudah membalikan tangan. Ada harga yang harus kami bayar, yaitu mencintai, mengasihi pasangan hidup kami seperti mencintai dan mengasihi Kristus di dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Biarlah dalam kehidupan rumah tangga ini kami senantiasa mengundang Kristus selalu hadir di dalam kehidupan rumah tangga kami, agar kami boleh melihat kebaikan kemurahan Tuhan yang senantiasa memberkati kami di dalam kehidupan-Mu, agar kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati keluarga Sihotang kita ini ya Tuhan, bersama dengan keluarga dan berumpun kerabat keluarga besar yang akan melakukan adat pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah kami dengan segala keberadaan kami yang mempertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang ampun yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
yang akan digunakan untuk menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Apa yang kita beri kepada Allah kiranya berpadanan dengan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil mengingat firman Allah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kembali kita memuji Tuhan bagi jemaat nomor para 90 dan pertama dan ketiga. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan perhubungan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta teruskan layak Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Persekutuan saat ini terjadi hanya karena kasih dan berkat-Nya. Karena kasih-Nya itu pula Tuhan Sang Khalik semesta mengutus kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Janganlah khawatir apapun juga. Ketahuilah Tuhan Allah menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Sambil berdiri kita kidungkan Kidung Jemaat 318. Bait yang pertama, berbahagia tiap rumah tangga. Hati dan pikiran kita kepada Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.
Sita jongjong di pogo di halaman di jolo ni bagas na marapang na marjualon si gonggong na sa isina pangataran na bidang panortoran merat na jogi jara parebasan ni buro nauli uhut partukuan ni na dua-dua nunga bedoan isuk kita jongjong suhuk bolon dohot pamuruan poparan yang punta si hotang si raja uluan doa sabada marbu doa sabada untuk utasoy takas do taboto jala takas do tapayhutihut di ulawata namusalpu macayulido di atahita namarhamaran alani di bagasan partikian ope tagaso pasahat tamion tumoparan yung punta si raja uluan parjulo pasahat tami partikianon dinalahong mangulun ulota buwan ni ulota di manuguton tuhamu hahanggi duli namin hahanami komparan yung punta para baringin asa maralus akadamang mahira-hira mga radio mamang di hari nauli di bulan nadeka di partako ni matani Aryaon nung anjong-jong kami di sonpo na hasuhuton di hami namar hula-hula guru namar dongat tuhu song-song ni beri-beri namin jong-jong kami no ay bison patuduhon hasadaw ni rohanami dinalahong marlas ni rohami hu manok maulati tu amata na martua di bata ano mataka super sauliho kami imadenggan basana na pujalohami di partikiano boy hano marhahi pasang marpungu di pugo na lawan namyon makalasang persauliani imanisiala di bagasan sadarion martahi busniro wahami diakan awak hamaranggi manggarar adat nago marhiti sulang-sulang pahopu dinaung gabi marana marburu ang ginami marura tutoru marbulung tubicak alani amang dilas niro hanami naing manortor mahami di pugo di alaman namion uhut marlas niro radi mahamu dinalahong mangido mangalean pangiduan nami bisun pasahaton nami do persatabian nami alai dan tinggap perlukunan napuratiar mau pasahatan nami itu hamu anggiat maminta mamasu marhiti ditanyangmu ditanya nama tadi batasa tiar panggabiat tiar parorasa tiar ari sadarion dinalang mangulasi lihat memang kagas sohu tortori hami jalan pangido hami gondang tuhamu para musik nami patubigi ho jamang sorani ula-ulami asa takas utang iwak kami somai tadi monortorong tangkas mata bigi molaulido asa tapangido non tortorta Moga temang macayuli hutangi hamik alani asanggiat dapur sonirot na tua-tua asa martata mabaringin marurak majabi-jabi hinita ni ulang namin di bagasan sadarion asiro hanya mata di bata pir di kami to di madingin jujak to di matogu tupahur di bata mula jadi banda mga bang alu-alu to di bata si tulusadai mau late mamang nung gas dia alu-alu ako to di bata si tulusadai asanggiat makorasi diak kasahalan po namin. Baik na mga alu-alu, to sahalan po namin raja si Godang Ulo si Hotang do si Raja Uluan. Asanggi at manumpak si sadatang yang si sada pangiduak kami diak ka pasu-pasu na yung sipasato di bata to amin. Alu-alu na bang to sahalan po namin si Godang Ulo do si Raja Uluan. Maulati memang matangkas di dulu putus sarado po nami alu-alu damang ma tu situan na torop amata raja inata soripada anggiat totong di bagasa sadarion marlabo puso na sida maniroy di ulon nami ba naman Maulati memang Sianjur mula-mula, sianjur
mula topa, mulani rumah ijuk, mulani rumah gorga, mulani pasaraan di Jolma, namar bisu, namar roha. Baik namang kodang mula-mula, asamar mula-mula, gabe dohot horas di hame. Mau lihat mamang, lumatangkas di beko sianjur mula-mula sianjur mula topa, kota toba. Asa tangkas hame marsop batu amat tanah mertua dia baka. Lo waktu sudah amat taraja inata suri pada nadia dulu. Baik namang gondang sopai. Mau lihat mamang. Tadi ulang nabi sadarion lamar lihat mapanggabian perhorasan di hamid alani amang baik namang gondang lihat asa mga lihat kami di pogoni alaman namin baik kamu baris atate manang matulu baris mau gate mamang promosi nami jadi oparto partikianope molo hami akka lamar hamarangi damar donga sapadan donga saboltok donga dusro hanami nakane lam todima marsi sabi-sabi ando marsi sukan ate to hatai mama masuk-masuk itate jadi rupa saat tamima partikianon tua bang boru nami bere ibebere nami mau lihat dusro di hamuna pariban nabi suhub bolon molo ketuk kamu tenong nagabe mangalusi mana nama beta gudang ta bolo sakage ka pariban muna narong di tahun nasmar hatta pasata ketuk keto suhub bolon dong sa pergalungan muna tumasay la terus itu dulu rohaname no empi amang alai ngodo hami jakadi hata buda muna imadi dila datuli asa jumulu tu haminyan rosong bersoba
tua do bendera salu nama karajanami alaya karajanami molo tumpe holo nomor soba 10 jari-jari uduk nang simalugu lasmar hamuna nang tondi masih putih hamil sapergalong Nauli mapor, nauli udah gabe masalah horas songan lima di hamun permusik nami gabe ala dong satai hamil raja di bulu nami nang mersoba hamil terus salu raja di bulu nami beda bang kodang sobe dia sebul bulu lima beda bang Dia